Shalom pemirsa Live Channel, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali bersama kami di Shalom Dok, bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan bahas mengenai tiroid. Tapi bukan sembarang tiroid, karena kita bahas mengenai pada kanker tiroid. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Laurentius Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam, MEPID, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Dr. Aswin, ya kita bahas mengenai hal yang mungkin banyak orang belum tahu ya, belum banyak tahu mengenai kanker tiroid. Tapi mungkin sebelum kita mulai, banyak pemirsa yang perlu tahu juga tiroid ini sebenarnya fungsinya apa aja. Ya, jadi tiroid itu adalah organ gondok yang ada di bawah leher nih, leher bawah, dan itu tugasnya banyak sekali untuk metabolisme. Kadang-kadang banyak orang nggak tahu ya, banyak masyarakat tuh nggak tahu apa kegunaan tiroid. Tapi dia mengatur hampir semua metabolisme dalam tubuh kita. Jadi pencernaan, terus proses termasuk juga jantung, gerakan otot-otot jantung, pelistrikan jantung itu diatur juga oleh tiroid. Terus berpikir, dia berperan dalam proses pembentukan sel-sel saraf di otak pada waktu anak-anak masih kecil gitu. Jadi banyak sih dalam semua otot, tulang itu semua memerlukan hormon tiroid. Ada peran hormon tiroid di situ. Nah itu yang bisa terganggu. Nah, itu kalau ada gangguan ya itu bisa ada penyakitnya di situ. Nah, Dokter Aswin, itu mungkin banyak di antara masyarakat yang belum tahu sebenarnya lokasi tiroid itu di mana. Ya, lokasi tiroid adalah di leher dan itu posisinya di bawah sepertiga bawah leher. Pada laki-laki itu posisi di bawah jakun. Ya, jadi tiroid itu kalau tidak terasa, tidak membesar, kadang-kadang pasien tidak merasakannya. Jadi tidak tahu di mana itu posisinya. Tapi kalau dia merasa membesar atau bengkak, nah baru dilaporkan. Biasanya seperti itu. Jadi memang kalau normal tidak teraba. Iya, normal tidak teraba. Tapi kalau sudah ada benjolan, kadang-kadang baru masyarakat melaporkan ya, maksudnya Iya. bahwa oh ini ada sesuatu yang nggak normal gitu. Betul, betul sekali. Nah Seperti ini itu. tapi karena banyak masyarakat yang mungkin ya maunya kalau sudah teraba sakit atau mungkin sudah ada keluhan barulah memeriksakan diri. Nah ini kita penting tahu apakah memang setiap gejala tiroid itu harus ada muncul dulu benjolannya atau bisa muncul gejala tanpa ada benjolan? Ya, tidak selalu dia ada benjolan dulu. Itu tidak benjolannya bisa aja belum dirasakan, tapi ada gejalanya. Misalnya gejalanya itu berdebar-debar, matanya melotot. Ada banyak pasien yang pertama-tama tuh melaporkan matanya dulu membelalak gitu, baru tiroidnya dirasakan memang ada membengkak belakangan. Dan itu terjadi pada pasien hipertiroid. Tapi untuk pasien-pasien benjolan tiroid atau kanker tiroid, yang dilaporkan pertama kali adalah benjolannya di leher, tanpa ada gejala apapun yang lain. Nah apakah kalau sudah ditemukan benjolan ini, apakah biasanya it's too late? Atau memang kita bisa tahu sebelumnya ada gejala sebelum, karena kan kalau kanker orang pinginnya mencegah lebih awal gitu Ya, kan? betul. Ya, biasanya baru diketahui kalau ada benjolan, baru dirasakan ada benjolan ketika dia meraba leher atau mengaca gitu ya, bercermin gitu baru kelihatan. Tapi kita nggak bisa tahu kalau dia belum sampai menonjol. Kecuali kalau pasiennya itu rutin melakukan orang tersebut melakukan perabaan leher secara rutin. Nah itu baru bisa dia merasakan gitu adanya benjolan di situ. Tanpa kita melakukan perabaan rutin atau USG gitu ya rutin tanpa sebab apapun gitu ya, check up aja nggak bisa tahu kalau belum muncul benjolan. Jadi sebenarnya memang medical check up ini sangat berperan di sini ya. Betul. Kalau memang medical check up tahunan gitu, setidaknya mereka tahu ada sesuatu yang nggak normal. Mungkin pasiennya mungkin belum merasa, tapi dokter yang periksa juga mungkin udah tahu nih, oh ini kayaknya ada benjolan gitu ya. Betul, betul. Kalau kadang-kadang leher itu menjadi area yang tidak terlalu dipegang ya. Ya. Sama banyak orang, dan medical check up juga jarang mengikut sertakan ini USG tiroid. Jarang loh. Ya. Kalau kebanyakan kan rekam jantung atau USG perut. Tapi kalau USG tiroid jarang. Nah, kalau nggak ada pakai USG, kita kadang-kadang nggak tahu kalau tuh belum sampai menonjol keluar, gitu. Nah, ketahuan oleh pasien itu setelah menonjol, betul-betul dia raba, oh ada benjolan ini. Nah, baru dia melapor ke kita, gitu. Sebenarnya kalau cek tiroid itu mulai umur berapa dan kira-kira berapa kali diulang gitu? Kalau memang karena ada benjolan dulu. Iya, sebenarnya kita nggak ada panduan yang saklek untuk memeriksakan rutin tiroid untuk medical check up. Betul, memang tidak ada. Kalau mau medical check up yang memang yang lengkap sekali, memang ada sih pemeriksaan seperti hormon tiroid, FT4, TSH tuh ada. Tapi kalau pada medical check up yang umum sebenarnya jarang juga diperiksakan gitu, apalagi USG tiroid.
meski tiroid tuh hampir jarang sekali, nggak pernah lah masuk di dalam paket medical check up. Jadi situasinya tuh selalu pasien melaporkan karena adanya benjolan. Nah itulah benjolan itu yang kita akan investigasi lebih lanjut. Apakah dia itu jinak, apakah itu kanker. Apakah ada gejala lain yang muncul? Karena apakah benjolan saja nanti membuat orang takut ya? Apakah ada gejala lain yang mungkin muncul dan bisa mendampingi benjolan tersebut di tiroid? Ya, kalau kanker tiroid atau benjolan tiroid yang bisa tanpa gejala ya, karena dia kan hormonnya normal kebanyakan. Kecuali kalau hormonnya naik. Kalau hormonnya naik atau hiper, dia akan debar-debar. Ya itu badan tambah kurus gitu. Tapi kalau kanker tiroid biasanya tanpa ada kenaikan hormonnya normal. Jadi gejalanya memang hanya adanya benjolan di leher atau getah bening. Nah getah bening itu ada di samping-samping leher. Jadi di samping-samping leher itu bisa muncul getah bening. Nah itu yang seringkali bisa mendampingi gitu. Jadi benjolan itu dan getah beningnya. Kalau dia pun sudah menyebar, ada pasiennya datang sudah menyebar kanker tiroid, misal ke paru-paru, dia tanpa gejala juga. Jadi tanpa sesak, tanpa batuk itu jarang memang. Gejalanya memang hanya di leher aja kebanyakan. Jadi kondisinya sebenarnya dalam keadaan fit dan sehat-sehat aja gitu ya? Iya. Kelihatannya bugar aja gitu ya? Iya bugar, pasiennya bugar gitu. Jadi kalau kanker tiroid kebanyakan pasien itu datang dengan benjolan tiroid dan itu pasiennya masih seger. Tidak ada berat badan turun, tidak ada bertambah berat badan atau kecapean, itu nggak ada. Jadi tanpa ada kecapean kan, biasanya kan katanya orang-orang ada benjolan kan ada muncul ya cepat lelah gitu ya. Iya. Atau misalkan mereka pita suaranya kalau pada benjolan yang di pita suara kan bisa tuh ada keluhan seperti itu. Kalau ini secara umum kalau sepanjang hormonnya tidak terganggu memang ya orang merasa sehat-sehat aja, baik-baik aja. Betul, ada sih pada suatu titik ya kanker yang benar-benar terlambat dia datang ke kita, suaranya sudah agak serak. Itu ada sih. Suara sudah agak serak, terus badannya mungkin agak lemes. Tapi itu situasinya udah lanjut gitu ya, udah lanjut. Kebanyakan pasien kita udah begitu ada benjolan aja, langsung dia lapor. Di saat itu badannya masih fit gitu. Nah kalau sudah terlambat banget, ya ada sih pasien-pasien seperti itu, jarang. Sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini, kanker tiroid ini apakah prognosisnya cukup baik, bisa diterapi, bisa kembali sembuh? Iya. Atau memang ya sudah gitu, susah untuk disembuhkan? Ya, kanker tiroid adalah kanker yang punya survival terbaik di antara semua kanker di dalam tubuh manusia. Itu memang ada survivalnya dalam 5 tahun itu adalah 98%. Jadi angka kehidupannya sangat baik, terutama pada jenis yang memang baik, yaitu kanker tiroid papiler. Tapi dengan terapi yang baik ya, tentu saja itu dioperasi, lalu kalau perlu dinuklir, dia akan dapat nuklir tuh. Ablasi namanya di departemen nuklir, itu bisa mengerjakan itu. Jadi sudah diangkat bersih, jadi pasiennya akan mendapatkan hormon tiroid untuk seterusnya gitu, dan pasiennya akan survive seperti itu. Memang ada jenis kanker tiroid yang paling jahat gitu ya, paling agresif, namanya anaplastik. Itu tapi jarang, jarang sekali, dan itu memang kalau ketangkep kasusnya anaplastik memang angka kematiannya cukup tinggi gitu. Kejadiannya banyak yang meninggal memang kalau kanker tiroid anaplastik, tapi itu jarang ya, jarang sekali gitu. Penemuannya hanya 1% dari seluruh kanker tiroid. 85% sampai 90% tuh kanker tiroid papiler yang jenisnya itu baik dan bisa ditangani dengan dengan cepat gitu, dengan lengkap ya, survivalnya 98%. Dan perlu diketahui juga bahwa 2% itu yang mortalitas itu bukan karena penyakit kanker tiroidnya, tapi statistiknya menyebutkan kematiannya karena sebab yang lain, karena usia atau karena penyakit lain, penyakit jantung atau karena stroke. Ya seperti itulah. Nah, jadi sebenarnya memang ya walaupun ini tadi bisa diketahui karena sudah teraba benjolan, jadi sudah ada muncul benjolan baru orang bisa mengenali dan tentunya baru bisa mencari pertolongan medis ya gitu ya. Tapi secara terapi yang benar, lalu secara dengan kita melakukan pendekatan yang baik, maka harusnya prognosis atau masa depannya kesembuhannya cukup baik juga sebenarnya. Iya, paling tinggi memang. Ya, jadi setelah diangkat, lalu diputuskan apakah dia perlu melakukan radioablasi atau tidak, lalu akan mendapatkan pemantauan hormonnya, mendapatkan obat hormon tiroid untuk seterusnya. Nah itu akan dikontrol bisa per 6 bulan atau per tahun dengan USG atau dengan tiroglobulin satu lagi. Nah itu pasiennya akan survive
Nah itu. Baik, ini menarik sekali untuk pemirsa semua supaya tahu bagaimana cara mendiagnosis terapinya dan bagaimana pencegahannya. Kita akan bahas saat lagi tetap di Live Channel.